Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu mengenai sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu kelas 10. Selamat siang anak-anak. Kemarin materi kita di bab 3. Sekarang kita masuk materi bab 4 yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalani kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin salat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan, dalam perkembangan sejarah, dan dalam mengembang luaskan peradaban Islam. Ada 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama masuk yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Kufah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar. Apa itu Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang yang pertama memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Nabi memberi julukan Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq anak-anak? As-Siddiq adalah artinya membenarkan atau meluruskan. Mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar ini meluruskan dakwah Rasulullah, baik itu secara di Isra Mi'raj, dakwah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Abu Bakar ini sangat terkenal dengan kedermawanan beliau. Dengan kedermawanan yaitu yang terkenal, beliau adalah menebus sebuah budak yang bernama Bilal bin Rabah dari majikannya. Harta beliau serahkan di jalan Allah dan dipergunakan untuk memperluaskan dan memperkembangkan Islam. Selanjutnya, cara pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat. Masyarakat muslimin ini dihadapi dengan problema berat, karena Nabi sebelum meninggal belum pernah meninggalkan wasiat atau pesan apapun. Jadi di sini dikumpulkanlah kaum muhajirin dan kaum ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Apa itu Saqifah Bani Sa'idah? Saqifah Bani Sa'idah itu adalah tempat perkumpulan orang-orang muslim, baik itu dari golongan ansar maupun golongan muhajirin. Di situ dipertimbangkanlah siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah, siapa yang akan menjalankan jabatan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Di situ terpilih ada beberapa utusan dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi di sini diambillah yang akan dipilih menjadi khalifah, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa demikian? Abu Bakarlah yang pertama orang menjadi sahabat Nabi, orang yang mengikuti Nabi berdakwah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan di saat Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi bersama Abu Bakar. Apa itu jasa-jasa Abu Bakar yang terkenal ananda semua? Jasa beliau adalah yang sangat terkenal. Pertama, menumpas nabi-nabi palsu. Tidak salah ibu, ada 5 nabi-nabi palsu yang telah ditumpas Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama namanya tidak salah Musailamah Al-Kadzab, itu yang terkenal. Yang lainnya ibu lupa, jadi nanti kita searching lagi. Yang kedua, memperlakukan perluasan wilayah. Tidak salah ibu, kalau Abu Bakar melakukan sampai ke Baghdad dan ke Kufah.
Selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab, Ananda? Umar bin Khattab putra dari Nufail Al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab ini dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya sebagai anak-anak lainnya. Umar menggembala unta ayahnya di pinggiran kota Mekah. Selain berkuda merupakan keahlian Umar bin Khattab. Secara fisik, tubuh Umar bin Khattab sangatlah kekar. Kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Seperti pemuda-pemuda jahiliyah lainnya, mereka takut dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan kesangarannya. Orang-orang tunduk kepada Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab di saat masih zaman jahiliyah, sebelum beliau mengenal Islam, beliau sering melakukan minuman keras dan mempermainkan perempuan. Selain itu, Umar bin Khattab sangat gigih dalam membela agama nenek moyang beliau. Tak akan ia biarkan orang siapapun dia mengusik agama nenek moyang. Maka ketika Rasulullah mulai mendakwah Islam, Umar merupakan seorang yang sangat getol memusuhi Rasulullah pada awal dakwah Islam Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab ini bersama Abu Hakam bin Hashim atau Abu Jahal. Karena ketangkasan atau kesangaran Umar ini, Rasulullah pernah mendoa, masukkanlah di antara yang berdua ini ya Allah ke dalam jalan Allah. Dan akhirnya Umar bin Khattab itu masuk Islam dengan cara mengetahui setelah Fatimah adiknya membaca Al-Quran. Di situ Umar bin Khattab mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran adiknya, dan ia membaca syahadat setelah mendengarkan adiknya masuk Islam tersebut. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu penggantinya. Pilihan jatuh kepada Umar bin Khattab. Mengapa Abu Bakar memilih Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab adalah seorang pemuda yang pemberani, tegas, dan sangat ditakuti oleh bangsa jahiliyah atau Quraisy lainnya. Di situ Abu Bakar berpikir Umarlah yang pantas untuk menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin setelah saya wafat nantinya. Dengan Umar bin Khattab lah Islam akan semakin berkembang. Perlu diketahui anak-anak semua, Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai singanya Allah. Singanya Allah ini adalah mengapa? Karena keberanian dan sikap tegas Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab itu mendapatkan julukan singa, atau orang tidak dapat menentang apa yang Umar lakukan. Kemajuan yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab yang pertama adalah membuat Baitul Mal, menetapkan kalender hijrah, itulah yang dan melakukan perluasan wilayah sampai ke Syria, Suriah, Kufah dan lain-lainnya setelah perkembangan dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi, kabilah Bani Umayyah. Mereka kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya sangat melimpah-limpah. Tetapi Utsman bin Affan ini sangatlah dermawan.
tidak sombong dan tidak angkuh dalam bermasyarakat. Utsman bin Affan terkenal dengan usaha perdagangannya. Utsman bin Affan yaitu seorang laki-laki pemalu. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Hai umatku, yang paling malu adalah Utsman bin Affan. Karena kelembutannya banyak orang mencintai Utsman. Karena pemalu, Utsman disegani dan dihormati orang banyak." Gambaran terkenal mengenai Utsman bin Affan adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros, yang jelas dia selalu siap mendermawankan hartanya yang berlimpah, sama sekali tidak menjadikan Utsman kikir. Ia pernah menyumbang 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Byzantium. Sejak masuk Islam, Utsman tidak dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam karena mendapatkan permusuhan yang sangat dari penduduk Mekah. Rasulullah menyuruh kaum muslim hijrah ke Habsyi bersama istrinya. Utsman melakukan hijrah ke Habsyi. Di hadapan Rasulullah, Utsman memiliki kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman bin Affan dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahan dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki dengan Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sayang pernikahan Ummu Kalsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kalsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka pernah Nabi berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi, pasti akan aku nikahkan juga dengan Utsman," kata Rasulullah SAW. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami salat di masjid mengalami nasib yang malang. Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari dalam keadaan sakit. Ia membentuk sebuah dewan beranggotakan 6 orang atau dewan dikenal dengan Dewan Syura. Yang 6 itu yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam,